Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rachel Putusiaris dari Prodi Sastra Indonesia kelas C. Di video kali ini saya mau berbagi atau sharing informasi ke kalian mengenai mitos atau fakta bahaya mandi malam. Aku yakin dari kalian pasti pernah dengar kalau mandi malam itu bahaya untuk kesehatan tubuh kita. Ada yang beranggapan kalau mandi malam itu bisa menyebabkan rematik, nyeri sendi, masuk angin, terus dan lain sebagainya deh. Padahal katanya belum ada hasil pasti atau penelitian yang pasti yang menyatakan bahwa mandi malam itu sendiri bisa menyebabkan permasalahan ke tubuh kita seperti yang aku sebutin barusan. Justru banyak penelitian yang menganjurkan mandi malam dikarenakan banyak manfaatnya. Contoh seperti manfaat kesehatan kulit dan kebersihan kulit. Misalnya kalau kita kan seharian ke kampus naik motor, itu kan banyak debu yang nempel, polusi yang nempel, bakteri, terus belum juga ke keringat. Itu kan bisa menumpuk di pori-pori dan akhirnya menyumbat ya. Kan kalau kita, nah jadi kalau kita mandi itu semuanya dibersihkan dan tertangkap. Kalau kita nggak mandi, sedangkan kalau kita nggak mandi itu kan akhirnya mengalami penumpukan di kulit dan menyumbat pori-pori. Nah, itu bisa menyebabkan permasalahan kulit seperti timbulnya jerawat dan lain sebagainya. Juga ada lagi manfaat lain yaitu meningkatkan kualitas tidur. Sebelum tidur itu kita bisa mandi menggunakan air hangat. Kan kalau kita udah capek seharian bekerja di luar ruangan, kuliah, kunjungan tugas, itu kita bisa mandi pakai air hangat untuk menetralkan aliran darah yang otot-otot dan aliran darah yang tegang tadi bisa diregangkan, bisa dilancarkan darah-darahnya gitu. Jadi kalau kita bangun pas pagi hari itu badan terasa lebih fit, lebih fresh, lebih plong gitu. Terus juga ada lagi untuk meningkatkan mood dan mengontrol emosi. Kan kalau kita mandi itu kan badan otomatis segar ya. Kalau badan segar itu kan kita jadi lebih happy. Kalau mood kita jadi lebih happy, kita jadi lebih bisa mengontrol emosi kita dengan lebih baik. Terus juga mengurangi kecemasan dan stres. Kalau kayak tadi nih, kan kalau kita udah happy, bisa kontrol emosi, kalau bisa mengelola emosi kan otomatis bisa mengurangi kecemasan tadi, juga mengurangi stres gitu kan, jadi lebih happy, kayak lebih semangat ngelakuin apa aja yang kita mau. Terus bisa menurunkan tekanan darah atau tensi, terutama pada lansia, karena lansia kan rata-rata itu banyak yang udah kena tensi. Nah, nah, nah kan kalau lansia itu dianjurkan mandi menggunakan air hangat. Kenapa? Karena tadi bisa melancarkan peredaran darah yang akhirnya bisa menurunkan tensi tadi. Kan tensi itu karena penyumbatan pembuluh darah. Nah kalau udah kena tadi air hangat itu peredaran darahnya itu merenggang, akhirnya peredaran darahnya itu lancar kembali. Nah kalau mandi air hangat itu kalau nggak salah itu bisa menurunkan sebanyak 16 mili mili apa milimeter kalau nggak salah, sebanyak milimeter tensinya itu, dan dianjurkan mandinya itu selama 11 sampai 15 menit aja. Kalau kalian lebih dari itu yang ada malah masuk angin. Nah terus kapan sih waktu-waktu yang tepat dan dianjurkan untuk mandi malam itu? Nah waktu yang dianjurkan untuk mandi malam itu 1 jam sampai 2 jam sebelum kalian tidur. Nah gitu guys, itu dia manfaat itu dia informasi-informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mitos atau fakta bahaya mandi malam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.